warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Purwaningtyas Sugihati, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator R. Bambang Hermawan SPD MMPD dan pengajar praktik Bapak Sutrisno MPD. Dalam latar belakang aksi nyata saya, Guru Penggerak merupakan episode kelima dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dijalankan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Program Guru Penggerak ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan, mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru dan sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di ruang lingkup pekerjaannya, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalam kelas yang diampunya. Semua potensi yang ada di kelas maupun lingkungan sekolah bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan bisa dipakai untuk mendukung saat merencanakan sebuah program yang berdampak pada murid. Langkah kecil perubahan yang dilakukan oleh seorang guru dengan melibatkan murid akan memberikan dampak positif bagi perkembangan murid. Ada 7 aset yang dapat digunakan dalam mengembangkan komunitas, antara lain modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, dan agama, serta budaya. Sekolah sebagai sebuah ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling memengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah antara lain murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based thinking. Pendekatan ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Yang kedua, dalam pendekatan berbasis aset. Seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan menggali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Berikut adalah perbedaan dari deficit-based thinking dengan asset-based thinking. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama adalah mendorong agar murid merdeka belajar, menciptakan kerjasama antar murid di kelas, dan memberi motivasi pada murid untuk antusias dalam pembelajaran yang menyenangkan. Tolak ukur dalam aksi nyata ini adalah: yang pertama, setiap murid antusias dalam pembelajaran. Yang kedua, setiap murid bisa berpartisipasi aktif dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, dokumentasi saat kegiatan dilaksanakan. Dalam lini masa tindakan yang akan dilakukan, saya menggunakan teknik Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana.
Yang kelima, atur eksekusi. Selanjutnya, dokumentasi aksi nyata pembelajaran yang menyenangkan yang saya lakukan di kelas 1 SDN 7 Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Yang pertama adalah proses membuat kincir angin pada tema 8, subtema 4, pembelajaran 6. Siswa dibebaskan untuk memilih warna kertas lipat yang mereka sukai. Berikut adalah foto bersama kami setelah pembuatan kincir angin selesai. Demikian adalah dokumentasi ketika anak-anak mempraktikkan kincir angin mereka. Apakah bisa terbang, bisa berputar dengan berlari? Selanjutnya adalah kegiatan tukar makanan. Hal ini akan mempererat rasa kasih sayang, empati, serta emosi siswa dalam berbagi dengan teman sekelas. Selanjutnya, memberikan pin anak hebat sebagai apresiasi dan semangat. Ini adalah bukti foto bersama kita ketika pin sudah terpasang. Pin anak hebat. Ini dokumentasi kelas 6 ketika belajar dengan alam berwisata ke Jogja. Selanjutnya berikut adalah dokumentasi ketika pembelajaran menyenangkan di kelas kita. Ada membuat kartu nama, menggambar, kemudian kita membuat pensil dari kulit jagung dan rambut jagung. Selanjutnya berikut adalah ice breaking yang telah saya lakukan di kelas agar menarik konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya membuat How are you feeling now? Dari kegiatan sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Sebelum pembelajaran, siswa bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya dari rumah. Kemudian setelah pembelajaran, bisa dijadikan sebagai umpan balik. Berikut adalah umpan balik ketika mengetahui perasaan siswa setelah melakukan pembelajaran. Apakah senang, marah, ataupun sedih. Demikian aksi nyata saya pada modul 3.2. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa.